lakukan pada kesempatan kali ini yang moga-moga lagi kita berharap kita mendapatkan balasannya, baik balasan di dunia ataupun balasan di akhirat. Selanjutnya salawat serta salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'in, dan tentu saja kepada kita semua selaku umatnya. Semoga kita juga tetap diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi umatnya dan mendapatkan salah satu tiketnya, yaitu syafaatul uzma oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang berbahagia, pada kesempatan kali ini yang akan disampaikan adalah pasal awal atau muqaddimah dari kitab Syafinatun Najah. Syafinatun Najah teh lamun dina upami dina naon teh hartosna sapinah teh kan parahu gitu nya, sapinah teh parahu, najah itu yang menyelamatkan. Dan biasanya di pasantren-pasantren itu selalu diajarkan bab awal ini kitab paling dasar dari masalah bab fikih. Dulu ada pertanyaan, kenapa cenah saking pentingnya pendidikan politik di Indonesia atau saking pentingnya pendidikan politik, kenapa di pesantren-pesantren pendidikan awal itu bukan politik ya, tapi fikih. Harusnya semua pasti kita fikih Pak di pesantren ya. Karena politik orang bisa berbeda. Kita bisa ke negara komunis, kita bisa ke negara Eropa, kita bisa ke negara Arab, ke Timur Tengah, kita juga bisa berada di Indonesia. Kalau kita ke negara komunis, Cina, banyak Islamnya Pak. Saya tahun 2019 haji satu kloter sama kelompok jamaah haji dari Cina Pak, berapa ratus gitu ya, satu kelompok Pak. Jadi beda gang lah ya, mah jauh ya, beda gang Pak. Jadi ya namanya juga di itu, di tempat itu. Jadi ada di negara komunis itu orang-orang yang melaksanakan ajaran agama Islam. Di negara Eropa juga banyak ya, di negara Eropa banyak. Saya kebetulan belum pernah ke negara Eropa atau ke apapun, tapi banyak. Faktanya sekarang kita lihat di berita-berita, di negara Eropa itu sekarang lebih kuat perkembangan agama Islamnya dibandingkan kalau di kita ya, seperti itu. Nanti kita lihat Pak, nah di Eropa bisa berkembang, nah di orang jadinya jadikan. Nah itu ada sedikit, nanti pembahasannya ada di sini sedikit. Yang ketiga, di negara-negara Timur Tengah banyak muslimnya, tapi jangan salah, banyak juga yang kafirnya ya. Arab itu negaranya basisnya adalah negara agama, negara Islam. Tapi banyak yang kafirnya, banyak zaman Nabi Muhammad, banyak yang Yahudi. Ya, seperti itu. Tetapi ajaran-ajaran fikih yang keseharian kita melaksanakan ini tetap harus dilaksanakan, baik itu kita berada di negara apapun. Contoh, kalau kita misalkan mau bebersih ya, bebersih kayak tadi lah pagi-pagi itu dipelajari. Apa yang harus kita pelajari seperti itu? Kan kita harus tahu. Masa kita nanya ke negara? Gak mungkin. Seperti itu. Makanya di pesantren-pesantren itu rata-rata pelajaran pertama itu adalah pelajaran tentang materi fikih. Kenapa? Karena itu akan menjadi bekal dia pada saat dia melaksanakan ibadah dia secara sendiri ataupun secara berjamaah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan bacakan muqaddimah dari kitab Syafinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kalawan dibaca dengan Gusti Allah, dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani maha suci Allah, Ar-Rahmani sifat Allah yang maha rahman, Ar-Rahimi sifat Allah maha rahim. Alhamdu ari segala puji lillahi eta kagungan Allah, Rabbil alamina anu mangeranan sadaya alam. Wabihi sareng mungka Gusti Allah hungkul. Nasta'inu kami semua meminta pertolongan ala umurid dunia, atas semua urusan-urusan dunia. Wadini
dan urusan-urusan agama. Wassallallahu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan sholawat, wassalamu, dan keselamatan ala sayyidina, kepada junjungan kami Muhammadin, tegasna Kangjeng Nabi Muhammad, khatamin nabiyyi, yang menjadi penuntung, aduh kenaon bahasa ini, yang menjadi akhir, penutup para nabi, wa alihi, dan kepada keluarganya, wa sahbihi, dan kepada sahabatnya, ajma'ina, sadayana. Ini menarik, Pak. Pertama, kita ingin pengarang kitab ini menstatement bahwa segala puji itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Puji itu berdasarkan ajaran di pesantren dibagi kepada 4 bagian. Qadimun li qadimin, qadimun li hadithin, hadithun li qadimin, hadithun li hadithin. Puji Allah naka Allah, puji Allah naka makhluk, puji makhluk naka Allah, puji makhluk ka makhluk deui. Kitu nya karibnya. Puji yang kita bahas puji makhluk ka makhluk deui. Aduh Pak Toto gaya tah. Nya eta kan muji Pak Toto nya. Aduh Pak Toto kuatan goesna eta muji Pak Toto. Lamun aya nu muji kitu teh kumaha Pak Toto? Ngajakan ka ceh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Aduh, Ustaz Asep meni ngaosna meni raoseun, Ustaz Adi Nurdin cenah ngaosna meni raoseun. Alhamdulillah, sadaya puji kagungan Allah. Eta maksudnya seperti itu. Tapi yang pasti apapun pujian, khususnya di antara kita kepada kita, itu sesungguhnya karena Allah. Kita itu disifati terhadap satu kebaikan, bahwa segala puji itu hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Saha Allah teh Rabbil alamin, anu mangurus sakabeh alam. Sakabeh alam, Pak kabayang banyak orang we ngurus bumi, Pak, nya teu kasiwar banyak. Aya we nya salah satu cara paling gampang kita untuk susahnya ngurus bumi, lamun aya bangke beurit. Iya di mana bangke? Teu apal Pak orang. Ya. Padahal ruang rumah kita itu ukurannya berapa segede-gede lagi. Anggap aja jangan serumah. Dicari aja di ruangan yang lebih kecil lagi. Hesenya. Ya, seperti itu. Itu betapa terbatasnya kita seperti itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala itu mengurus seluruhnya dari keseluruhan alam ini. Dan itu dari makhluk hidup dan juga makhluk yang tidak hidup. Ya, menurut kita maksudnya tidak hidup teh gunung. Kan versi kita kan tidak hidup. Lautan, ya, versi kita kan tidak hidup, Pak. Oleh Allah Subhanahu wa taala diurus segala rupina. Ya. Dan itu adalah Tuhan Allah yang setiap hari kita agungkan. Ya, setiap hari kita agungkan. Dan senantiasa memiliki kekuatan yang tadi Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu adalah Tuhan kita yang senantiasa kita sembah setiap hari. Wa bihi nasta'ilu ana umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajmain. Saya ingin menggarisbawahi kata-kata ajmain. Berdasarkan penjelasan para ulama, ajmain inilah kalimat yang membedakan antara kita orang-orang yang mengaku sebagai ahli sunnah wal jamaah dan orang-orang yang syiah. Kata-kata ajmain, ya. Sebab ari urang mas sadayana sahabat saya sahabat mas saya ahli syiah mah naon? Sadayana sahabat saya kecuali gitu. Makanya si Ahmad ngangkat sahabat yang lain, ngagejretkeun sahabat yang lain. Ngangkat sahabat Ali bin Abi Thalib, ngagejretkeun sahabat Abu Bakar, ngagejretkeun sahabat Umar. Makanya sahabat Umar, sahabat Abu Bakar kalau di Syiah itu gelarnya bukan
Bukan teh Umar bin Khattab radhiyallahu an, tapi laknatullah alaih, oleh si Ahmad begitu. Nah, kata-kata ajmain ini sesungguhnya kata-kata penegasan kita, sesungguhnya para sahabatnya saya gitu. Ya, ini kata-kata penegasan kita. Jadi bukan cuma tulisan hukum ya ajmain ini, tapi ajmain ini sebuah statement bagi kita bahwa kita itu adalah golongan ahli sunnah wal jamaah yang menyatakan bahwa semua sahabat Rasulullah itu insya Allah berada di dalam kebaikan. Wala haula dan tidak ada daya, wala quwata dan tidak ada kekuatan, illa billahil aliyil azim, kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, al-aliyyi yang maha tinggi, al-azimi yang maha agung. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji pasal, arkanul islami ari pirang-pirang lobana rukun Islam. Khamsatun eta aya 5. Syahadatu alla ilaha illallah, kahiji syahadat alla ilaha illallah, yen urang nyaksian teu aya deui pangeran kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadan sareng saenyana Kangjeng Nabi Muhammad Rasulullahi eta utusan Allah. Wa iqami sholati sareng anu kadua ngadegkeun salat, wa itaiz zakati sareng anu katiluna ngaluarkeun zakat, wa saumu ramadhana sareng anu kaopat puasa di bulan Ramadan, wa hajjul baiti sareng anu kalimana munggah haji ka Baitullah, manistata'a pikeun jalma anu kawasa ilahi ka Baitullah sabilan di jalana. Pasal kahiji tina kitab Safinatun Najah mertelakan atau menjelaskan tentang rukun Islam. Nah, setidak-tidaknya setelah dibacakan begini, kalau ada yang nanya ada rukun Islam teh aya sabaraha hiji? Aya 5 nya. Naon wae anu ti mana cik? Bingung banyak lamun urang teh apa? Ti mana cik? Minimal aya ngajawabna tina pasal kahiji kitab Safinatun Najah. Tapi minimal eta lah Pak. Sok orang lamun aya nu naroskeun nya rukun Islam sabar hiji gitu kan. Sabar kalau ada orang yang nanya gitu, Pak ari rukun Islam teh sabar hiji? Aya 5. Ti mana cik dasarna? Bisa bingung Pak lamun teu aya. Aya hadisna. Hadisna kita apa deh? Ya, gitu. Aya bisa ngajawabna kieu tina pasal awal kitab Safinatun Najah. Cik jiga kumaha nyabuka we gitu tinggal kitu. Tapi minimal pasal kahiji sip bahwa kitab Safinatun Najah. Pasal kahiji mertelakan tentang rukun Islam. Rukun Islam teh aya 5. Tah ayeuna. Syahadatu alla ilaha illallah, kahiji mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hiji ye 2 kalimat syahadat nyaksian kahiji nyaksian ka Allah, anu kadua nyaksian ka Kangjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anu kaduana wa iqamis salat, ngadegkeun salat, wa itaiz zakat, ngaluarkeun zakat, wa saumu ramadhana sareng saum di bulan Ramadan, wa hajjul baiti sareng ngalaksanakeun ibadah haji ka bulan Ramadan, sareng ngalaksanakeun ibadah haji bikeun jalma anu kawasa. Bapak sekalian, tina kalimat Islam urang ayeuna anu kedah janten waspada. Zaman medsos ayeuna seueur orang anu teu gaduh ilmu nyariosna tarik. Ya, sok we Pak. Seueur jalmi anu teu gaduh ilmu nyariosna tarik. Tarikna teh sanes jariosna, tapi margi di medsos. Ya, juga kamari. Pokona mah seueur lah, abi teu kana nyebutkeun nami. Naon weh gitu. Ya, seueur pisan. Nah, akhirnya gitunya, akhirnya kita yang level follower jadi bingung. Anu pembahasan itu sesungguhnya pembahasannya berada di Dewan Syuro istilah namanya, berada di orang-orang yang harusnya berada di level terbatas, menjadi konsumsi umum. Itu jadi masalah sebetulnya sekarang, saking kuatnya medsos, dan memang itu dibuat begitu ya. Lalu sudah banyak yang kadang-kadang menjadi konsumsi kecil. Artinya disebut konsumsi kecil itu karena butuh pembahasan level tema. Jadi naonnya level pembahasan advance tapi bocor gitu informasinya.
Ya, pembahasan advance bocor informasinya sehingga permasalahan advance ini menjadi permasalahan newbie gitu. Orang-orang yang baru masuk ikut akhirnya dapat gitu. Dan mereka karena wanita, wah istilahnya zaman netizen ya, wah apa ada netizen lah, ada buzzer lah, ada apa, wah seperti itu. Sehingga menjadi kabur. Salah satu yang menjadikan isu menarik di negara kita itu adalah agama. Makanya agama itu akan menjadi isu yang menarik di negara kita. Ini Pak, agama itu akan menjadi isu yang menarik di negara kita. Begitu mereka akan menyerang negara Islam, Indonesia khususnya, mereka mencoba membranding Islam sebagai agama yang kasar, jeret. Tetapi sebaliknya, mereka membranding ajaran agamanya sebagai ajaran agama yang kasih sayang. Ya, seperti itu brandingnya. Begitu hal itu terjadi di Eropa, ya, begitu terjadi di Eropa, image mereka itu, Islam itu apa Pak? Kasar, karena itulah yang diterima di sosial media. Begitu ketemu sama orang-orang yang lembut, nah gini Islam teh teu arti buat mereka. Gitu. Ya, teu arti buat mereka. Nah, hanya Islam teh kieu. Makanya jangan heran begitu ada Muhammad Salah main di Liverpool, banyak yang jadi masuk Islam. Karena dulu nggak pernah ada ajaran seperti itu. Dibuatnya tuh wah kasar aja sedemikian rupa. Tetapi dakwah di Eropa lebih mudah dibandingkan dakwah di negara komunis. Sebab basic Eropa itu Nasrani. Basicnya tetap ada kitab Injil. Aya keneh jalurna sanajan seueur simpanganana. Makanya perkembangan yang paling banyak itu kemungkinan Islam itu tapi di Eropa. Nah di urang bet kurang. Urang sudah jenuh Pak. Ya, jenuh karena sudah jadi sehari-hari. Udah jadi sehari-hari. Gitu banyak. Udah jadi sehari-hari. Begitu mereka sudah memahami, dicarilah hal-hal yang menjadi permasalahan. Bentrok tak Pak? Saya kemarin ngobrol banyak sama Ustadz ada salah seorang Ustadz. Kamana? Tad cenangnya rencana budak. Kayak bilang begitu ceritanya ngobrolin. Saya rencana budaknya dikacinakeun, cik saya teh gitu. Wah, dikacinakeun mana nya cenah urang telebar cenah budak eta geus sapi dikacinakeun. Kata bilang begitu. Nah, nanti di Madinahkeun. Nggak, kayak bilang begitu. Islam kan satu kondisi di mana negara itu sudah aman. Ya, satu negara kondisi sudah aman. Madinah itu udah bagus Pak. Harusnya sudah bagus. Tapi kita berhubungan dengan negara lain yang juga tidak bagus Islamnya. Kalau cek bahasa istilah Gus Bahama, ada satu yang namanya kondisi kenyataan, ada yang namanya visi, ada namanya misi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Madinah itu adalah sebuah kondisi yang nyata. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap memerintahkan sahabatnya untuk melakukan penyebaran ajaran agama Islam. Kita sudah yakin ajaran agama Islam itu bagus. Yang menjadi permasalahan kita terhadap ajaran agama Islam itu adalah kita sekarang distigma oleh orang lain sebagai ajaran agama yang kasar, dan kita lupa bahwa strategi marketing itu sudah berubah. Jadi urang teh ayeuna lamun bahasa abdi ngebahasa abdi ngobrol secara rencangan yang menjadi permasalahan bahwa kita belajar ke si A, ke tempat orang anak-anak kita bisa belajar ilmu di Eropa, di Afrika atau di Cina atau di apapun, itu bukan dalam rangka supaya orang jadi orang Cina, bukan. Tapi dalam rangka kita mencari bahasa, sebab hanya dengan bahasa yang lebih mudah kita melaksanakan diskusinya, ngobrolnya. Harus disampaikan. Islam yang sudah sangat baik ini
yang sudah sangat istimewa ini kadang-kadang menjadi tidak berhasil gara-gara bukan Islamnya yang bermasalah, tapi strategi menyampaikan Islamnya yang bermasalah. Para wali yang sudah sedemikian rupa hebatnya berhasil menjadikan Indonesia di dalam satu kondisi, pernah seberapa persen Pak negara Indonesia Islamnya? 98% Islam. Kenapa? Smooth, dakwahnya tuh smooth, nggak banyak carek Pak. Ayah dakwah iya nyarekan gitu, ayah anu dangdutan dilekenan gitu, tong dangdutan tuh gitu. Ayah budak ameng kieu tong di dieu gitu, dirangkup budaknya, malah pengen budak dua cenah adina ge. Ya. Sedemikian rupa sampai kepada satu kondisi di mana kondisi itu sampai kita di mana-mana nyari masjid gampang Pak. Di Indonesia banyak. Datang ke dia gampang masjid, datang ke dia gampang masjid, datang ke dia gampang masjid. Eta saha eta gitu siga gitu. Ada eta mah loba anu tara salat tapi sok ka masjid teu naon urusan salat mah. Manehanana tapi adanya orang mengaku agama Islam kan kita menjadi enak Pak. Sok orang Sunda, makanya kalau orang Sunda aya namina orang Sunda henteu Islam aneh itu Pak. Aneh. Punten saha namina teh Ujang, bari ka mana? Bari ka gereja. Ngagebeg Pak urang. Leres teu Pak? Ya. Itu saking kita benar-benar harus ini. Jadi sepertinya hadirin kalian, pada saat orang lain mengemukakan Islam agamanya dia itu sebagai agama kasih sayang, kita kaku dengan ajaran-ajaran agama kita. Salat kudu khusyuk, lamun teu khusyuk akan begini-begini. Kan urusan khusyuk mah ke heula. Dudak datang dari ka masjid ge geus untung. Ayeuna teh siga kembali dari zaman baheula, Pak. Ya, ada sekarang itu. Dan sekarang itu Pak dibenturkan di Indonesia. Dibenturkan di Indonesia. Anu karas datang di Indonesia, anu lembut aya di Indonesia, anu Syiah aya di Indonesia, anu macam-macam aya di Indonesia, anu LGBT aya di Indonesia. Naon deui anu naon deui di yang kita tahu lah. Banyak di Indonesia. Dan sekarang akhirnya kita ingin memunculkan kekitaannya itu dengan sedemikian rupa tanpa kita melakukan strategi yang istilahnya itu lembut. Akhirnya orang ditolak dek gitu seperti itu. Aing mah dia carek pisan geus we lah gitu. Kan akhirnya begitu. Kalau sudah begitu mah hese. Susah Pak begitu seperti itu. Ya. Susah begitu kalau sudah begitu. Saya dulu punya guru Pak. Kakak saya punya guru. Kenapa kata saya itu? Ada K-pop. Anaknya itu Pak, saya pengen acara K-pop di Jakarta. Dikasih Pak. Dibekalan Pak, diantar. Ku bapak nanti diantar. Padahal dia itu pimpinan majelis, ya banyak lah jadinya di Bogor itu. Saya bingung Pak pikir. Ternyata strategi dia itu bilangnya begini. Iya budak lamun teu diatur ku bapakna, pasti dia akan mencari dengan temen-temennya. Akhirnya dia temenin. Nanti setelah dia datang, dia omongin. Akhirnya budakna tetap. Jadi jangan heran kalau bapak-bapak ada orang-orang ulama-ulama yang dulu itu seperti itu, anaknya itu kadang-kadang suka gitu. Dia biarin dia sebut mungkin aja gitu. Tapi ujung-ujungnya itu, akhirnya itu Pak, kelihatan keur ngorana wah baragajo ciga kumaha, wah nya anak ajengan. Non bajuna atau senengna rok, baju nanti baju barolong ciga gitu. Diantepkan ku aja, bukan diantep ke dalam artian ya dakwahna sedikit-sedikit badan tanepi ka dia. Ujung-ujungnya mah tetap ya dia yang gantiin, bapaknya menjadi pengganti pesantren seperti itu. Akhirnya pada saat kita menyampaikan, jadi kalau bahasa gampang mah, permasalahan kita itu adalah bagaimana menyampaikan Islam yang lebih smooth di dalam kondisi di mana sekarang ini semua orang saling berebut. Ya, saling berebut. Orang yang demokrat, yang komunis banyak sekarang. Hari komunis mah segala menang. Pak, abdi balik itu,
mana yang kieu juk, mana yang kieu juk terus akhirnya banyak ini ya. Hari kita kieu teu meunang, kamu kieu teu meunang, kieu teu meunang, gitu kan teu meunang, akhirnya ya itu. Akhirnya menjadi berat. Oleh sebab itu hadirin rahimakumullah, semoga dengan pemahaman ini kita bisa melihat ini yang gedenya Pak, yang luasnya, tapi ujungnya kepada permasalahan keluarga kita. Oh budak teh geningan resep kana handphone tong seueur dicarek Pak. Wah budak teh sare wae. Saya aja punya anak Pak, balik di pondok geus hafid 30 juz datang ke rumah sare wae gitu kan. Leres teh Pak. Tapi cek Gus Bahat teh keun budak teh sare teu maksiat. Mending kieu sare daripada maksiat tah Pak Ustaz Asep sok curhatnya Pak Asepnya budak di pesantren datang gitu. Jadi akhirnya kita pengen anak itu ideal. Wah, garana budak geus kieu kuduna teh budak teh cicing di masjid, ngadekluk sore di masjid. Atau budak tidak punya, biarkan saja gitu. Jadi orang teh stres ke urang. Dan memang setannya berharapnya begitu. Ningali yang sudah maju berharap kitanya menjadi adigung, ningali anu orang seperti itu diharapkan orang menjadi stres tertekan. Padahal orang ningali anu tidur, alhamdulillah menikmati rasan kenikmatan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Engke jadi bapak-bapak lamun subuh kasiangannya tong stres Pak. Ya Allah, alhamdulillah nyenyak di paparina nikmat kulem. Saha nu pasan nikmat kulem Pak? Allah. Kese subuh jadi kosong juga ya. Akhirnya hadirin rahimakumullah, kita ingin melihat bahwa sesungguhnya kenikmatan-kenikmatan yang kecil ini harus kita nikmati. Istilah naon? Ideal buat kita itu jangan membuat akhirnya kita menuntut hal yang membuat kita menjadi tidak bersyukur kepada apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya ingin menyampaikan begini Pak. Ada satu keterangan begini. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin, maka dia ada orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, dia adalah orang yang merugi. Barang siapa orang yang hari ini lebih buruk daripada hari yang kemarin, dia adalah orang yang bangkrut. Akhirnya lamun orang kamari, ya Allah, kamari orang sholat subuh, ayeuna kasiangan sholat subuh, ngalu kayak di rumah. Leres deh Pak, kadang-kadang gitu. Ya Allah, kamari orang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa sholat subuh. Ayeuna urang teh diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala teh sholat subuh. Aya naon ya Allah? Istighfar sada. Leres deh Pak. Leres Pak. Tapi setan resep nu gitu Pak. Babari nyan stres jalan anu kieu ya. Tapi lamun kieu alhamdulillah hari ini kita diberikan kesempatan sholat berjamaah. Besok subuh kasiangan. Alhamdulillah ya Allah di paparinan kanikmatan kulem nuhun ya Allah. Bingung setan. Bingung Pak setan. Terus tuh Pak. Karena memang dia ingin membuat kita itu stres, ujung-ujungnya itu Pak. Tapi kalau semua kondisinya itu kita nikmati, alhamdulillah hari ini budak bisa naik berangkat ke sekolah. Isu kanana budak sare wae di rumah. Alhamdulillah budak teh ayeuna mah aya di imah wae bisa sarekeun siga kitu. Bingung banyak. Kenapa? Karena setiap kondisi akhirnya kita syukuri. Begitu setiap kondisi kita syukuri kumaha Pak? Akhirnya semua mendapatkan jadi kenikmatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Susah peluang setan untuk masuk Pak. Nah, yang menyebabkan peluang setan masuk itu gampang karena akhirnya apa Pak? Karena kita punya satu statement yang kaku yang akhirnya kita bahwa kebaikan itu adalah itu aja. Gitu. Padahal setiap kondisi yang lain juga pasti ada kebaikannya. Nah, hadirin rahimakumullah, moga-moga dengan pemahaman kita bahwa semua urusan-urusan ini adalah urusan-urusan kebaikan yang ada di dunia ini berdasarkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa senantiasa bersyukur dalam kondisi apapun. Kita tiasa sholat sunat,
alhamdulillah. Ulah dugi kok gara-gara mama sih jadi bapak teu tiasa salat sunat. Ya, akhirnya kita lupa bahwa nemanin istri itu juga bagian dari kebaikan. Lupa kita pikir bahwa ya kebaikan itu adalah salat sunat tungku. Gitu orang mah. Ai mah daripada non istri ngaganggu goes mah geus tinggalkeun. Ya kan gawatnya. Cek ieu teh ayeuna mah kenikmatanana tiasa goes sareng istri. Ternyata enjingna tiasa goes sareng seseueuran. Alhamdulillah tiasa goes sasarengan. Kan kenikmatannya jadi banyak semua Pak. Untuk gara-gara saya mau jadi itu Pak maksudnya. Ya, karena kondisi ini kita senantiasa kita syukuri, insya Allah kita akan terjaga lebih mudah menjaga keislaman kita. Ya, lebih mudah menjaga keislaman kita. Insya Allah, ya lebih mudah, lebih simpel, lebih tenang gitu. Ente seerting ya, seerting stres lah di dalam hal seperti itu. Hadir rahimakumullah, kurang lebih mukadimah dari kitab Safinatun Najah ini, gol yang utamanya gini aja, minimal kalau nanti ada yang tanya Pak ari rukun Islam teh aya sabar hiji aya 5 ti mana dasarna ya itu sebutkeun tina pasal awal kitab Safinatun Najah ciga kumaha geus saya baca juk teangan ciga kitu Pak ya kadang-kadang ayeuna mun aya ditaros ari rukun Islam aya 5 rukun iman aya 6 cik ti mana kadang-kadang kita bingung Pak dari mananya mana cik hadisna ya mana cik Qur'ana beki bingung lah musia ciga kitu laras teh Pak dia udah akhirnya gitu mana dasarna mana ieu di mana aya nama tiasa geuningan aya jadi kadang-kadang kita bertanya itu saya nih Pak pengalaman Kang hari puasa Rajab teh kumaha hukumna cek akang sedikit ya terakhir saya ngajawabnya kieu lamun saya jawab ya misalkan ayah hadis tadi dia rek puasa moal nya teuing jang naon atuh nanya puasa dalilna dicapal ada semua ninggalkeun naon ngalaksanakeun puasana mah kalau tatanya ayeuna mah kieu we nu geus aya jelas we dalilna anu terkenal lah puasa Senin Kamis osok ngajalankeun tara nya henteu canggeus jangan atuh kudu teuing nanyakeun loba dalilna ari saukur aya dasar henteu na mah siga kitu ya hadirin rahimakumullah itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada kebaikan yang bisa disampaikan, kebaikan semua dari Allah Subhanahu wa taala dan yang keburukannya dari diri saya sendiri semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan. Mari kita tutup dengan bacaan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Haji Dikri Zakaria yang telah membagikan tausiahnya. Semoga dengan mendengar tausiah tadi kita dapat mengambil hikmah apa yang tadi disampaikannya. Bagi tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.